sih kepikiran pengen kerja tapi sesuai sama passion yang pastinya tetap ngasilin cuan dan cuan? Oleh karena itu kita langsung aja yuk kenalan sama salah satu alumni Visipol nih teman-teman. Ini dia Kak Danang Giri Sadewa. Halo teman-teman semuanya. Hai Kak Danang. Halo Kak Cantika, thank you banget loh. Akhirnya senang bisa balik ke kampus lagi. Padahal sering ya? Kampus orang tapi. Iya ke kampus juga sih. Aku lanjut di UGM juga. Cuma kalau ke Visipol tuh selalu hawanya tuh seneng gitu. Lagi ke sini gitu sih. Nostalgia nggak sih? Nostalgia banget. Banyak tempat-tempat di sini, ada depan musola, San Siro gitu-gitu. Tapi gitu nggak sih Kak? Ketika kita udah tamat gitu, pasti berubah. Emang biasanya mantan kalau udah ninggalin emang lebih cakep sih biasanya. Oke. Gitu. Oke nih. Jadi teman-teman hari ini kita mau tanya-tanya nih sama Kak Danang yang katanya alumni PSDK. Enggak katanya dong. Oh iya, beneran dong. Beneran alumni. Kalau katanya gimana? Saya nggak diundang di sini. Betul ya. Berarti ini real alumni PSDK, tapi kerjanya jadi konten kreator. Gimana tuh Kak? Kok bisa sih jadi konten kreator gitu? Sejujurnya aku pun bingung ya kenapa bisa jadi kayak gitu. Cuma kalau kita balik lagi ke beberapa tahun yang lalu, which is ini sekarang kita tag 2025, aku masuk di PSDK itu kan 2017. Wow, 2017. Jadi memang aku masuk PSDK itu memang panggilan hati kalau bisa dibilang gitu. Karena ya aku dari desa, dari Magelang dan aku melihat banyak orang yang memang perlu adanya orang yang masuk di dalam situ, buat empower other gitu. Jadi aku masuk di situ, aku belajar banyak segala macem dan banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya kenapa ngonten gitu? Iya, kenapa kok nggak jadi kerjaan-kerjaan di PSDK, CSR, CDO gitu-gitu kan? Nah, setelah ku amati ternyata kerjaanku tuh juga ada hubungan dengan CSR juga, secara nggak langsung. Apa tuh contohnya Kak? Gini, kalau ngomongin tentang responsibility gitu kan, social responsibility kan kita bertanggung jawab kepada sosial. Yang aku pikirkan, wah aku ngonten-ngonten aja. Tapi ternyata yang nggak aku tahu, kadang setiap tahun tuh banyak orang yang bilang, Kak terima kasih ya, gara-gara aku nonton kontennya kakak, jadi sekarang aku udah bisa masuk di kampus ini, sekarang aku udah bisa bantu orang lain kayak gitu. Nah itu kan salah satu part dari bagaimana kita bisa empower other. Nah itu ilmu-ilmu yang di situ akhirnya aku sadar, oh ternyata aku kuliah di Visipol, kuliah di PSDK itu walaupun akhirnya aku jalannya patternnya bukan di lingkup pekerjaan formal, tapi aku tetap bisa meaplikasikan beberapa ilmu yang aku tahu lewat konten salah satunya gitu. Wah, banyak orang yang nggak sadar loh ini loh. Itu. Nah jadi Kak waktu kakak dulu jadi mahasiswa, kepikiran nggak sih atau emang udah kepikiran, oh aku setelah ini bakal jadi konten kreator gitu? Atau emang dari awalnya memang suka ngedit up JJ aja? Emang JJ ada? JJ belum ada. Belum ada ya teman-teman. Aku ngedit tuh masih pakai Adobe Premiere Pro. Ya ampun, zaman dulu banget. Sekarang udah tinggal CapCut, tinggal masukin foto sama video, udah boom gitu kan. Jadi kayak yang biasanya teman-teman bikin editan JJPTN, nah zaman dulu kalau mau bikin JJPTN, wah itu susahnya minta ampun. Karena aku pernah tuh momennya kayak temenku, aku tahu dia tuh nggak bisa ngedit, dia nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba dia ngupload video yang aku mikir ini videonya susah banget bikinnya gitu. Ternyata aku tanya, kok kamu bisa ngedit? Iya, aku pakai ini CapCut template. Oh sekarang ada kayak gitu. Jadi ya susah banget. Dan kembali lagi ke pertanyaanmu tadi kayak dulu kepikiran nggak jadi content creator. Nah sebelum itu aku udah seneng bikin video aja. Basicnya emang bikin video, terus akhirnya ini yang baru aku buka di podcast ini gitu. Aku tuh sebenarnya sempat disidang sama kating-katingku. Wow. Aku kan 2017 kepilih jadi ketua angkatan ya, ketua angkatan PSDK. Nah akhirnya momennya, jeleknya aku adalah ketika udah fokus kayak yang lain nggak aku urusin gitu. Angkatannya nggak aku urusin. Wah. Disidang lah sama kating-kating atas ketua angkatan. Aku inget banget di San Siro ditanyain gitu. Nang, sekarang gini, kamu milih angkatanmu atau milih YouTube? Waktu itu aku di YouTube ya. Di YouTube. Aku mikir, aku milih YouTube. Ya udah akhirnya udah tanpa bilang kayak ya udah kamu nggak jadi ketua angkatan, tapi secara
titel mungkin masih jadi ketua angkatan. Cuma tiba-tiba di grup ketua angkatan lintas generasi gitu, tiba-tiba di angkatanku ada orang yang masuk juga gitu. Jadi seangkatan ini angkatan 2017 tuh ada 3 orang. Lainnya ketua angkatan. Nah, yang 2017 ini ada 3 orang. Berarti sekarang nggak langsung emang dilengsarkan gitu. Tapi ya buat teman-teman yang nonton ya aku minta maaf karena emang ya jeleknya di aku sih kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang dari 2017 ya pasti. Karena ya itu tadi aku bilang kita harus mengambil sebuah resiko dan kita harus melihat opportunity mana, dan aku melihat opportunity yang luar biasa besar di konten gitu. Karena zaman dulu aku bisa katakan aku salah satu orang yang pionir untuk ngomongin kampus di sosial media. Oh iya. Zaman dulu aku itu mau lihat apa ya kayak konten-konten kampus itu nggak ada. Aku harus googling dulu gitu. Aku harus googling dan googling pun datanya beberapa tahun yang lalu gitu. Aduh iya benar-benar. Nah dari keresahan itu aku nyoba konten waktu itu pertama kali kontennya di namanya PPSMB. Palapa. Sekarang kan pionir kan. Tua banget Palapa ya, PPSMB Palapa gitu. Zaman dulu aku konten pertama kali aku bikin vlog, terus abis itu bikin konten lain kayak nanyain harga kosan, nanyain uang saku anak UGM segala macam aku tanyain, ternyata demand-nya tinggi, permintaannya tinggi. Oh ya udah. Aku nyoba konten-konten terus akhirnya tadi aku bilang angkatannya ketinggal dan aku ditanya mau milih YouTube apa konten? Ya aku realistis YouTube kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kepikiran dari orang tua nih, contohnya kayak nyuruh udahlah jadi PNS aja gitu? Loh sebelum masuk UGM aku udah disuruh jadi PNS. Fakta menarik gitu Mas. Iya sebelum masuk UGM aku udah disuruh masuk PNS gitu. Ada lah beberapa tes ikut kayak ya aku suruh masuk STAN gitu. Kedinasannya. Gak bisa hitung-hitungan men. Maksudnya kayak ini pusing gitu loh. Aku tuh suka ngitung kalau emang ada wujudnya realnya duitnya gitu. Contohnya. Lah ini duit orang aku nggak tahu kan gitu. Nah udah satu pusing. Yang kedua aku pernah disuruh ke Akmil juga gitu kan. Akmil. Oke. Tapi dulu emang aku anak paskib kan. Jadi kayak anak paskib terus ya, segala macem. Waktu itu seleksi paskib juga kalau ditanya salah satu prestasiku adalah ngalahin anak TN di lari. Taruna Nusantara gitu kan ada seleksinya tuh lari. Nah aku menang kayak gitu. Jadi aku sebenarnya bisa dikatakan sedikit atlet gitu. Sedikit atlet. Terus ya udah ya badanku belum kayak gini lah ya gitu. Agak mengembang sekarang. Ya masih aman aja. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Terus Kak, dari yang sekarang nih, kalau sekarang kan banyak banget deh, kayaknya hampir semua orang pengen banget konten, jadi konten kreator di TikTok, di Instagram. Kira-kira menurut Kakak sebenarnya itu perbedaannya di tahun Kakak sama tahun sekarang beda banget nggak? Ada yang bisa kita katakan beda, ada yang bisa kita katakan sama. Yang sama itu ketika kamu konten pertama kali, kamu pasti dihujat. Dulu Kakak kena hujat? Oh pasti. Wah gimana nih contohnya? Dan yang hujat itu pasti orang-orang terdekat orang kita. sekitar ya? Bukan malah netizen, enggak. Orang videomu kamu bikin kan nggak langsung FYP kan? Benar ya? Nggak langsung FYP, nggak langsung banyak yang view. Yang hujat kamu, yang nurunin mental kamu tuh sebenarnya orang-orang terdekat kayak gitu. Yang kayak sahabat-sahabat, teman-teman sendiri. Dulu tuh nggak pakai HP teman-teman. Dulu tuh masih pakai kamera segede gaban gitu. Aku masih ingat banget aku minjem. Dulu ada ketua BEM itu teman pertamaku tuh Farhan itu kan aku dari SMA aku nggak ada orang ini ya, nggak ada temen ya. Jadi dari SMA aku yang lulus UGM tuh cuma aku doang. Nah aku survive di sini. Waktu itu aku inget ke kayak apa ya, perkumpulan sebelum masuk di UGM kayak gitu kan. Aku ikut waktu itu. Ketemulah temenku pertama namanya Farhan. Langsung kan aku lagi ngonten seneng-seneng juga kan, tanya gitu, kamu rumahnya mana gitu. Oh daerah sini. Aku datang udah datang, dia ada kamera tapi nganggur banget. Aku tanya kameranya, ini kalau boleh aku pinjam boleh nggak gitu. Dipinjem lah gitu. Aku pinjem itu ada kali setahun, dia nggak nyari. Iya kayak gitu ya. Terima kasih, pokoknya intinya banyak lah orang berjasa di kita gitu. Dan kalau ditanya persamaannya ya tadi dihujat, dan persamaannya kalau teman-teman mau sukses di bidang konten cuma satu, konsisten ya. Karena orang bikin video
1, 2 gitu. Kok nggak rame? Ya lu bikin video 1 doang. Benar, gitu. benar. Sedangkan aku nih dari tahun 2011 upload video pertama di YouTube, viralnya 2017 gitu loh. Oh iya. Kayak gitu, text time lah. Jadi memang bukan berarti teman-teman harus 7 tahun juga, enggak. Aku 7 tahun tuh gara-gara ya sebulan sekali, kadang 5 bulan sekali upload gitu. Tapi ada challenge namanya kayak sekarang 30 hari untuk upload konten konsisten. Nah itu bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman mau nyoba jadi konten kreator. Oke. Jadi ibaratnya ya nggak ada kata terlambat ya buat mulai konten ya Kak? Enggak ada kata terlambat dan ya itu tadi kalau aku bilang analoginya adalah kalau teman-teman nggak mau konten sekarang ya nggak masalah juga gitu. Tapi satu-satunya hal yang akan nggak balik ke kita ya itu waktu gitu. Aku banyak penyesalan yang kenapa nggak aku lakuin waktu dulu S1 di Visipol gitu. Banyak banget gitu. Nah, akhirnya aku nggak bisa balik lagi dong gitu. Makanya ketika kamu tanya tadi aku balik lagi ke sini seneng gitu. Tapi aku ada beberapa hal yang nggak bisa aku ulang lagi gitu. Nah, ini nih Kak, pertanyaan seru nih. Nah, kalau semisal nih Kakak balik nih ke kuliah berapa tahun yang lalu, kira-kira Kak Danang itu pengen ngelakuin apa sih lebih awal? Aku pengen ngelakuin apa ya? Iya. Ya aku pengen memperbanyak relasi, koneksi gitu. Bener. Karena kalau kita bilang ternyata orang-orang yang dulu cuma setongkrongan dengan kita, di umurku yang sekarang sekitar 26 tahun, dia udah bisa menempati posisi-posisi yang strategis gitu. Ya kalau orang ngomong, wah ordal lah bro, itu privilege bro. Benar. Gitu. Dan kalau ngomongin tentang privilege dan orang dalam, itu bisa kamu ciptakan. Betul. Apalagi ketika kita ngomongin tentang UGM ya, Visipol gitu. Orang yang masuk di UGM itu orang-orang yang udah keseleksi dari awal gitu. Jadi dia udah punya base sendiri, kayak orangnya ini aku kayak survei singkat lah. Minimal kalau orang udah ada di UGM ya minimal dia pernah 5 besar atau 10 besar di dalam kelasnya. Selama sekolah. Atau at least dia pernah juara apa atau dia pernah menang lomba apa. Tapi ketika kita kadang ada di satu lingkup yang udah isinya orang-orang pintar, kadang kita nggak memanfaatkan itu. Yang dalam tanda kutip memanfaatkan di hal-hal yang baik ya gitu. Kita nggak sadar dengan itu, dan aku ya masih menutup diri, tidak banyak orang yang aku kenal gitu. Jadi ya harusnya sih aku bisa mengembangkan sayap lagi. Nah berarti ada nggak Kak saran buat teman-teman yang baru lulus nih, baru lulus kuliah atau bahkan baru mau kuliah? Baru lulus kuliah sama baru mau kuliah, dari baru mau kuliah dulu ya gitu. Aku selalu percaya ketika UGM gitu, kamu udah masuk situ itu opportunity besar dan itu adalah privilege yang luar biasa. Jadi jangan sampai kamu memanfaatkan waktu itu ya untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Kayak udah datang kuliah pulang kan ada pilihannya tuh, ada yang mau jadi kupu-kupu atau mau jadi kura-kura. Nah kalau kamu kira-kira jadi apa? Aku ini di tengah-tengah kura-kura dan kupu-kupu. Nah itu sama kayak aku sebenarnya. Aku pernah jadi kura-kura juga, kuliah rapat. Tapi pertanyaannya, rapatmu ngapain gitu? Tapi kalau rapatmu kayak dateng dengerin doang, terus kadang ada kayak diskusi, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau ngasih masukan gitu, diem aja ya. Kamu ngapain berorganisasi bro? Betul. Ngapain rapat posting time gitu loh? Betul banget. Nah gitu. Ada juga yang gini. Aku nggak tahu ya. Zaman sekarang masih ada nggak atau kayak gini. Kita jam 10 rapat ya gitu, jam 10 pagi gitu. Kadang jam 10 itu belum ada orang. OTW mandi gitu. Mulainya jam 2 gitu. Nah, jam 2 bisa sampai malam dan kayak masih ngobrol-ngobrol tuh. Ngapain gitu. Jadi kayak wasting time menurutku ya. Jadi pinter-pinterlah untuk belajar banyak hal, nggak cuma belajar di dalam kelas tapi time management, terus kayak hal-hal yang lain kayak kedisiplinan, kayak contoh nih kita di sini jam 10 gitu. Ya kita harus menghargai orang lain juga. Dia udah meluangkan waktu, kita mengambil waktu mereka dan kita ada waktu juga ya kita harus on time. Dan itu budaya itu yang kadang nggak kita terima secara langsung dari kelas. Itu kita harus tumbuhkan habit kayak gitu karena kalau sekalinya kita nggak menghargai waktu ya itu bisa bubar gitu. Itu bisa juga sama teman-teman yang
mau lulus atau lulus ya budaya-budaya kayak gitu, kayak waktu, terus budaya bersosialisasi itu menjadi salah satu bekal yang sangat penting gitu. Aku pernah loh kayak di waktu itu di Eropa, aku kan ikut exchange gitu waktu itu S1. Nah, aku tertampar banget gara-gara masih pakai budaya Indo di sana. Jadi dia bilang, jam 8 ya kita ketemu, kita mau ski gitu. Dah, aku sampai situ jam 8:05. Orangnya udah pergi. 8:05. 8:05. Aku bilang, wow. Ini pada di mana ya? You're late gitu. Udah, kamu udah telat gitu. Dan nggak ada toleransi, tinggal gitu. 8:05 loh. 8:05 kalau di sini. Tunggu dulu, Danang masih OTW gitu kan? Enggak. Karena sesimpel waktu itu hal yang penting sih. Oke Kak, ini pertanyaan yang boleh dijawab, boleh nggak? Karena enggak deh. Oh oke. Kalau bisa dijawab ya Kak ya. Curiga nih pertanyaan apa kan gitu. Nah, sebenarnya Kak, dari konten itu sebenarnya bisa mencukupi hidup nggak sih? Kalau bisa bilang mencukupi hidup, alhamdulillah aku sudah mencukupi hidupku sejak aku kuliah. Oke. Aku nggak minta duit orang tua dari aku kuliah. Dan aku bisa bayar kos sendiri segala macam gara-gara konten. Kalau ngomongin tentang mencukupi hidup, tapi yang aku syukuri di sini bagaimana konten ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Impactnya ya? Impactnya gitu. Jadi kayak ke teman-temanku, ke tim-timku gitu. Kan mereka juga at least punya andil yang sangat besar untuk aku. Aku nggak ada di posisi ini juga kalau sendiri gitu. Jadi kita bisa pattern jalan panjang ketika kita udah dibantu sama orang lain. Nah, menurutku kalau ngomongin tentang financial, ya aku sangat bersyukur financial itu bisa dapat. Tapi aku yang kadang orang lain nggak tahu ketika ngonten itu benefitnya apa. Salah satu benefit yang aku rasakan adalah ngerasa fulfillment gitu kayak. Fulfillment ya. Jadi aku ngerasa aku ngonten, ya udah kesenangan aja. Yang nonton banyak, tapi secara nggak langsung aku juga punya impact ke orang lain gitu. Sesimpel senggol-senggolan kampus deh. Iya. Dalam tanda kutip orang konotasinya adalah ini ngapain nih orang nyenggol-nyenggol kampus gitu, ngeramein. Tapi ternyata setelah aku lihat komen-komennya itu positif. Jadi banyak orang yang ngira dulu kuliah itu serem ya, kuliah itu bosen ya, kuliah itu kayak nggak asik gitu. Ternyata ketika kita bisa memperkenalkan bahwa belajar itu nggak cuma di kelas, belajar itu nggak cuma hal-hal yang sepele, dan bisa seru juga, itu malah bikin orang yang tadinya nggak pengen kuliah jadi pengen kuliah. Itu yang aku syukuri sebenarnya. Oke, nah aku juga pengen tahu nih Kak, dulu waktu Kakak ngonten 7 tahun nih, 7 tahun loh, iya kan? Pernah nggak sih di fase yang kayak, aduh capek banget, sampai ngerasa kayaknya nggak ada gunanya deh gue lanjutin, ngejar apa sih ini gitu? Itu aku dapat di tahun 2020 sampai 2023, dan aku bimbang galau segalo-galonya gitu. Aku tuh sebenarnya kalau ditanya, Mas bisa lulus 3,5 tahun nggak? Sangat bisa. Aku tuh sangat bisa lulus 3,5 tahun, dan aku lulusnya 5 tahun. Jadi aku masuk 2017, lulusnya 2022. Gara-gara apa? Aku segalau itu. Ini aku mau lulus mau nerusin konten, atau aku lulus mau jadi orang ini ya kerja di PSDK atau segala macem gitu. Nah, turunnya tuh gara-gara ya udah seanjlok itu. Pandemi kita nggak boleh kemana-mana, ya kan? 2020 kita nggak kemana-mana. Sedangkan kontenku itu harus kemana-mana. Datang ke kampus inilah, kampus inilah, kampus ini. Ketemu orang. Nah, kita nggak bisa. Akhirnya kita switch kontennya di dalam ruangan semua kayak gini. Akhirnya yang terjadi apa? Drop. View drop, revenue drop, semua drop. Sampai di titik kayak aku harus lay off orang-orang karena aku nggak kuat bayar. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kalau kita lihat lagi, ya semua orang pasti punya up and down-nya gitu. Semua orang pasti punya naik turunnya. Tapi kembali lagi, gimana caranya kita konsisten dan survive? Karena aku terselamatkan sekali ketika di tahap paling mentok, aku udah nggak bisa bayar lagi, tapi aku masih konsisten, ya itu comeback-nya di 2023, video yang bercanda itu. Jadi itu jadi titik balik yang naik lagi. Itu salah satu moral value-nya adalah ketika kita memang konsisten dan fokus, ya itu semuanya bisa terjadi. Hal yang paling menantang Kak dalam dunia konten? Menantang. Selama 7 tahun deh.
So far aku berani mengambil keputusan untuk meng-hire orang itu adalah salah satu keputusan yang itu keputusan berat ya? Iya, berat banget. Tim pertamaku itu di tahun 2019. 2019. Jadi aku udah ngonten sekitar 2 tahun fokus kan, dari 2019. Aku spill deh, revenue-ku tuh masih sangat kecil. Jadi kayak kan kita kalau YouTube harus nunggu $100 dulu baru cair. Nah itu aku baru dapetin kayak gitu tuh di tahun 2019. Dan kuliah lagi pusing-pusingnya itu kan semester 2017 ya? Gue belum masih 5 gitu. Kata orang kalau semester 5 itu semester neraka gitu. Nah aku merasa sepusing itu gitu. Jadi aku ngerasa sepusing itu dan ya udah aku butuh tim nih gitu yang at least membantu aku ngedit dan membantu aku ngetek. Gajinya waktu itu setara dengan revenue-ku bulan itu. 1,5 juta. Wow. 1,5 juta, aku dapat duit 1,5 juta. Logikanya gimana tuh? Kamu mau makan apa kan kayak gitu? Bener. Nggak bisa. Akhirnya aku coba. Ternyata dengan kita mengambil keputusan itu, kita bisa apa ya? Menkali duakan income kita. Karena yang kerja logikanya jadi 2 orang nih. Benar. Gitu. Kontennya yang tadinya seminggu 1 bisa seminggu 2 nih. Oh gini. Akhirnya ya udah. Di sisi lain memang ya nggak tahu ya. Aku pernah dapat apa ya pesan kayak gini gitu. Ketika kamu berkolaborasi dengan orang atau bekerja dengan orang gitu, sebenarnya yang memberikan rezeki itu nggak buat kamu aja gitu. Mungkin orang yang kerja sama kamu itu dia ada jatah rezekinya tapi kamu lewat kamu dulu gitu. Dan itu yang aku masih percaya sampai sekarang bahwa ya yang tadinya kita mikir ini nggak masuk akal, ini logikanya nggak masuk gitu. Tapi kalkulasinya itu ternyata bisa lebih efektif ketika kita mengajak banyak orang dan memberikan manfaat pada orang lain gitu. Oke, nah satu lagi deh Kak, terakhir Boleh. banyak banget ya nanyanya dari tadi ya. Nah ini deh Kak, tentang sisi gelap dunia konten kreator. Wah kan banyak banget ya orang zaman sekarang, pokoknya ngehalalin segala cara buat viral. Nah buat Kakak nih, gimana sih tanggapan Kakak tentang itu? Iya, nggak bisa dipungkiri ya, viral itu memang reward yang luar biasa gitu. Aku waktu videoku FYP pertama kali gitu, setiap 2 menit aku lihat HP. Oke. Seru gitu. Itu kayak dopamin kita gitu. Bener. Memang seseneng itu dan memang salah satunya adalah ketika kita kontennya dilihat orang itu kan memberikan apresiasi ke kita ya. Benar. Wah gila ditonton banyak orang nih keren gitu. Komentarnya juga bikin seneng juga gitu. Itu kalau viralnya positif. Kalau viral doang gampang gue kasih tahu. Udah, mohon maaf ya, kamu tinggal melakukan hal-hal aneh dan hal-hal gila, ya kan? Di jalan apa gitu, contoh buka baju segala macam, viral, pasti viral. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Nah, viral yang positif itu bisa ngasih positif impact juga ke kita. Gitu. Jadi kalau mau viral doang gampang, tadi gue bilang kayak gitu caranya. Nah, sisi gelap lainnya adalah buat temen-temen yang mikir ngonten itu adalah salah satu hal yang kalkulasinya kayak bisnis, itu nggak kayak gitu. Karena gini, kita investasi contoh, beli kamera berapa puluh juta, atau beli HP iPhone 20 juta. Kalian mikir kayak, oh ini BEP-nya paling setahun, nggak bisa kayak gitu. Oh iya. Bisa aja BEP-nya sebulan kan gitu. Betul. Tapi bisa juga BEP-nya 3 tahun. Itu yang kadang banyak orang nggak tahu karena kalkulasinya nggak kayak gitu. Terus yang kedua, setelah kalian dapat duit rata-rata nih ya, konten kreator yang tadinya mohon maaf dalam tanda kutip secara ekonomi mungkin masih baru-barunya dapat duit gitu, kayak aku bisa bilang ini salah satu pekerjaan yang easy money, sangat easy money. Kamu bisa katakan ngonten tuh easy money. Kamu ngonten cuma kerja nggak ada sejam, kamu bisa dapat 2 digit, 3 digit. Benar. Itu easy money. Tapi kadang banyak orang yang jatuh ya gara-gara segampang itu. Jadi dia mikir kayak, wah, gue pasti dapat banyak duit lagi nih abis ini. Dia foya-foya, dia nggak punya financial planning yang bagus, banyak yang jatuh. Nah, yang menjadi salah satu kunci ketika teman-teman ada di industri ini ya, sustainability. Ya, ketika kalian udah bisa sustain, kalian udah bisa mitigasi, kalian udah bisa planning segala macam ya, kalian akan sustain. Dan
satu pesan terakhirku adalah kalau kalian mau jadi content creator atau di industri manapun, itu kuncinya cuma satu, keep relevan. Karena dulu aku benci banget TikTok, sekarang aku jadi TikToker. Ya kayak gitu, karena shifting orang itu dari tadinya YouTube udah mulai ke TikTok, dari yang tadinya long video jadi short video. Nah, kita harus update terus pengetahuan. Makanya aku bilang pendidikan itu bukan hanya tentang bagaimana kita belajar di kelas, tapi bagaimana cara kita itu melihat dunia itu seperti apa. Oke, nah berarti buat pesan teman-teman nih Kak, closing statement dari Kakak yang awalnya alumni PSDK nih, yang punya jalan dan karir beda sendiri nih. Buat teman-teman ada pesan nggak Kak? Pesanku ya cuma satu, jangan pernah merasa rugi kalian belajar suatu hal gitu. Kayak aku belajar PSDK, kalau aku ngerasa kok sekarang aku kayak bukan anak PSDK, kayak aku malah jadi kayak anak komunikasi gitu. Ya jangan pernah memikirkan hal yang kita anggap sepele atau kita anggap gak penting, itu nggak penting. Tapi tadi di awal kita bahas kan, oh ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata yang aku lakukan ini juga salah satu bentuk implementasi ilmu yang aku dapetin gitu. Jadi nggak ada ruginya kita belajar hal apapun itu. Dulu aku benci matematika, ternyata berguna banget sekarang kayak gitu. Jadi jangan pernah membenci sesuatu karena mungkin yang kamu benci itu bisa memberikan impact terbaik untuk hidup. Wah. Oke, tos dulu Kak. Oke teman-teman. Nah, biar kita suasananya makin cair nih Kak, kita mau bikin ice breaking nih. Boleh. Namanya Visip Quiz. Aduh, apa itu? Siap Kak? Aman? Iya, harus siap dong kita. Menguji nih alumni PSDK kita. Oke. Takut kalau ditanyain kuliah, aku takut sumpah. Oke nih Kak Danang. Sebutkan. Aduh, apa tuh? Nama dekan Kak Danang waktu kuliah. Pak Erwan. Betul nggak teman-teman? Bener lah harusnya. Oke, yang kedua. Takut sumpah aku loh. Aman Kak? Buktikan sekarang. Aduh. Sebutkan 3 dosen yang paling Kakak ingat waktu kuliah. Pak Danang. Ada namanya juga Pak Danang. Oke. Bu Susi itu dosen pengujiku dan Pak Suparjan. Oke, galak nggak Mas? Baik kok. Oke. Baik, untungnya aku lulus. Enggak, tapi baik beneran. Asik. Mata kuliah yang paling Kak Danang gak suka deh waktu kuliah? Statistika sosial. Statistika sosial, kenapa tuh? Ngitung. Enggak mau aku. 3 sudut favorit yang ada di Visipol. 3 sudut favorit. Sekali nostalgia. Pasti satu San Siro. San Siro sambil ngudut. Iya kan? Iya. San Siro kok. San Siro. Yang kedua mana? Ini nih. Karena aku sering di gedung BA, kuliahku mostly di situ. Gedung BA. Gedung itu BA. Selasar-selasarnya itu tempat bersejarah kita ngemper. Terus yang terakhir nggak tahu, parkiran basement. Loh, aneh kan? Ngapain? Karena di situ aku merasakan kayak sebangga itu loh gitu. Kalau kita kuliah di Visipol, kita parkir motor di basement gitu. Sedangkan yang lain, mohon maaf tidak menjelekan fakultas lain ya. Cuma kalian masih di kantong parkir, kalau kita di basement kayak gitu. Betul, udah mahal-mahal baru UKT. Nah, gitu. Dan bahkan malah jadi kadang rebutan fakultas-fakultas tetangga. Ya itulah. Zaman dulu masih kayak gitu, tapi kita nggak tahu. Tapi bagus kok. Oke, nah Kak, kalau Kakak nggak jadi content creator, Kakak sekarang bakal jadi apa? PNS mungkin? Nggak tahu. Atau Akmil? Bahkan lulusan Akmil. Akmil kayaknya udah nggak bisa. Wirausaha lah. Wirausaha, oke teman-teman, jadi itu dulu ya Kak cerita kita hari ini, dan semoga menginspirasi teman-teman yang ada di sana. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya Kak. Dadah teman-teman. Bye.